Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe itu channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita hari ini mau baca-baca tentang sebuah tema, yaitu semesta menuntunnya kembali ke cahaya cintamu ya. Semesta menuntunnya kembali ke cahaya cintamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Karena namanya juga untuk umum, bukan pribadi ya. Kamu bisa nonton video lain juga, karena tidak mengenal batasan waktu. Mungkin ada video lain yang lebih cocok untuk kamu. Atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Kita mau lihat dulu ya, semesta menuntunnya ya kembali ke cahaya cinta kamu. Ada energi apa di sini, teman-teman? Baru dibilangin energi cahaya, langsung di kartu pertama keluar adalah awakening, sebuah kesadaran ya. Jadi semesta ini cara nuntun kembali ke kamu itu adalah membawa dia kepada sebuah energi kesadaran, membawa dia ke dalam energi lebih awas terhadap hatinya sendiri, pikirannya sendiri. Nah, dan ini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa orang ini itu mungkin saja baru menyadari perasaan dia yang terdalam sama kamu seperti apa, bagaimana efeknya kamu dalam hidup dia itu seperti apa. Ini orang yang seperti baru tersadar ya. Mungkin sebelumnya dia itu banyak larut, banyak terhanyut, banyak terhipnotis dengan hal-hal di luar ya teman-teman. Mungkin dia menjauh dari kamu karena ada masalah, ada yang lain, apapun itu. Intinya dia baru tersadar. Mungkin saja dia terbawa oleh arus-arus perasaan-perasaan dan emosi yang lain. Tapi di sini semesta itu membuat dia itu merasakan, ya, menyadari tentang perasaan dia yang terdalam kepada kamu. Nah, kenapa? Karena di sini ada sebuah energi kesendirian, ada sebuah energi kesepian yang membuat dia mungkin baru bisa menyadari bahwa inilah sebuah jalan cahaya cinta ada di mana ya teman-teman. Karena ya mungkin saja orang ini mengalami sebuah perasaan kesepian, sebuah perasaan kesendirian, yang sehingga muncullah sebuah perasaan rindu, sebuah perasaan tersadar, oh aku butuh adanya kamu, aku ternyata tidak menghargai kamu selama ini atau kurang menghargai kamu selama ini, ternyata ini rasanya kesepian, ternyata inilah sebuah rasa dari yang namanya kehampaan ya. Dan di sini teman-teman ada energi manifestasi. Jadi orang yang tersadar ini ya, dan dituntun semesta untuk jalan balik ke kamu adalah seseorang yang mendapatkan energi dari hasil manifestasi kamu. Ya, mungkin kamu sudah banyak berdoa, bermanifestasi dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah keyakinan bahwa orang ini akan tersadar, bahwa orang ini akan kembali ya. Jadi manifestasi itu cara kerjanya itu nggak cuma sekedar di mulut aja. Perlu sebuah pemikiran yang kuat, perlu sebuah hati yang kuat ya, dan sebuah keinginan yang juga kuat ya. Jadi manifestasi itu dibilang sulit juga enggak, tapi juga nggak dibilang gampang ya. Itu memang butuh sebuah keyakinan, sebuah faith gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, dan orang ini mungkin banget itu banyak ngawang-ngawang teman-teman ya. Mungkin ngawang-ngawang pemikirannya, mungkin ngawang-ngawang hatinya, mungkin ngawang-ngawang jiwanya ya. Mungkin ada yang terlarut ya dengan emosi yang lain. Mungkin ada yang ngawang-ngawang kayak lupa, ada energi kesombongan juga di sana ya. Mungkin selama ini dia ada energi lupain kamu dan sebagainya. Jadi manifestasinya adalah kamu berharap dia itu grounding, eling, sadar gitu ya sama bagaimana hubungan kalian selama ini, dan itu yang mungkin sekali terjadi ya kalau yang Sora lihat. Di sini juga ada sebuah energi dari
concealment atau hiding. Orang ini bisa saja sebelumnya itu banyak bersembunyi ya teman-teman. Mungkin saja dia bersembunyi dari kamu, ngilang, gak ada kabar, off dari kamu, pasif gitu ya, ghosting gitu. Mungkin kamu nggak tahu di mana harus menemukan dia ya, orang ini sebelumnya teman-teman. Tapi di sini ada sebuah energi perubahan atau energi rebirth ya, kebangkitan kembali, sebuah perubahan yang baru ketika dia mungkin banyak sekali menyadari soal perasaan dia sama kamu, menyadari soal apa yang telah terjadi sebenarnya di antara kalian. Nah, di sini energi ketika adanya suatu kesendirian, ketika dia bersembunyi, dan ketika dia malah menghindar dari kamu, membuat dia tersadar tentang energi perasaan dia sama kamu. Jadi ketika sudah berjauhan, ketika sendirian, ketika kamu nggak ada, baru merasakan artinya kamu buat dia. Teman-teman, kalau di dalam dunia kesehatan, ya, Mas Aderai, pasti kita semua tahu Mas Aderai ya, selalu bilang kesehatan itu tidak menarik selama kita masih memilikinya. Orang-orang itu nggak tertarik ngomongin kesehatan selama kita masih memilikinya. Tapi kalau kita sudah tidak memilikinya, baru kita mulai tertarik lah, sibuk cari pengobatan, sibuk pola hidup sehat, sibuk olahraga. Ya, itu contohnya kalau dalam kesehatan. Ya, begitu juga dalam percintaan. Orang itu kadang-kadang merasa bahwa, oh kamu udah jadi milik aku, kamu udah sayang aku, lalalala gitu ya. Selama orang itu masih ada di dalam hidup kita, tidak terasa dalam tanda kutip menarik, tidak terasa kayak, ya sudah, dia udah jadi pasangan aku kok, milik aku. Nah, menjadi kelihatan menarik, menjadi dicari-cari, ketika sudah nggak ada, itulah kenyataan manusia. Jadi pesannya adalah, saya menyambung lidahnya Mas Aderai, ayo kita jaga kesehatan kita, jaga makanan kita, jaga kesehatan kita. Jangan sampai kalau udah sakit, barulah mulai sibuk mikirin cinta, lupa mikirin kesehatan dirinya sendiri. Ya kan, galau, nangis-nangis, makannya sembarangan, gak ada olahraga, stres. Itu akan ngeganggu kesehatan kamu, ya. Aku nggak peduli Kak Sora, ya karena belum sakit. Nanti kalau udah sakit, jangankan cinta teman-teman, duit aja kamu udah nggak peduli. Kalau kamu udah punya, kalau udah sakit, kenapa? Ibaratnya kamu lebih milih mana? Duit apa kesehatan? Kesehatan pasti, karena duit tanpa punya kesehatan tuh nggak ada artinya gitu. Cinta juga sama, kalau kamu nggak sehat, yakin bisa menjalani cinta dengan seutuhnya. Jadi seperti kata Mas Aderai, pertahankan nomor 1 kesehatan kamu, kedua baru percintaan kamu. Ya, itu pesan sponsornya, tapi intinya gitu, oke? Dan sekarang ada energi dari seseorang yang menginginkan sebuah persatuan. Jadi orang ini tuh menginginkan sebuah persatuan. Orang ini mungkin banget terpanggil jiwanya dan dituntun sama semesta untuk ke dalam energinya kamu, gitu ya, untuk bersatu sama kamu. Kenapa? Karena salah satunya energi cinta, energi penguatan itu ada di dalam diri kamu. Ada energi power, ada energi kekuatan di sini yang dalam, yang menarik kalian gitu ya, untuk bersatu. Dan di sini ada energi keseimbangan. Jadi sangat mungkin sekali orang ini ketika tidak adanya kamu itu menjadi tidak seimbang ya. Mungkin saja menjadinya oleng hidupnya, ada yang nggak beres hidupnya, ada yang nggak beres hatinya, ada yang nggak beres pikirannya. Kenapa? Karena salah satunya kamu adalah menjadi orang yang memang selalu menjaga dia, guard ya. Kamu tuh menjadi seorang penjaganya dia. Dalam tanda kutip, Kak Sora, aku security, bukan. Tapi dalam arti kamu yang mengarahkan dia. Kamu seperti cahaya yang menuntun dia supaya nggak salah jalan, supaya nggak salah arah, gitu ya teman-teman. Dan di sini, kenapa? Karena di sini sekarang dia dalam suatu energi yang keterpurukan sangat mendalam. Kalau Sora lihat di sini ada energi keterpurukan yang mendalam ya. Ada situasi-situasi dia yang sekarang benar-benar mentok. Mungkin banget dari segi ekonomi benar-benar jatuh-jatuhan, dari segi kesehatan juga banyak yang kesehatannya nggak baik, dari segi keluarga juga mungkin keluarganya banyak masalah, dia juga mungkin ditinggalkan oleh semua orang, dia juga harus menghadapi segala sesuatu sendiri. Dan disinilah dia membutuhkan energi dari kelembutan kamu, perhatian kamu,
kamu, men-taking care kamu, menjaga kamu, merawat kamu, karena kamu jadi orang yang merawat dia, teman-teman, ya. Dan orang ini itu saat ini dalam energi banyak harus menghadapi sisi lain dari dirinya dia sendiri, sisi shadow dirinya sendiri. Isu-isu, masalah-masalah yang belum selesai itu memang sekarang dia harus dihadapi dalam menghadapi trauma-trauma dia sendiri, teman-teman. Dan pada saat keterpurukan inilah dia mempunyai energi, dia teringat akan kamu, ya. Imajinasinya terbawa kembali kepada kamu, ya. Kenapa sih teman-teman dia selama ini jauh dari kamu sebelumnya, ya? Teman-teman, di sini adalah energi di mana dia itu banyak tergerus oleh memang keadaan, situasi, banyak stres, banyak masalah. Di sini juga ada yang punya ketakutan untuk menghadapi kenyataan, ketakutan menghadapi masa depan. Di sini juga banyak yang victim mentality, ngerasa hopeless, ngerasa putus asa, ngerasa aku nggak punya potensi ke depannya seperti apa, ya. Karena di sini dia ngerasa sekali, ya, banyak hal yang sedang dia lakukan dan banyak yang dia beri itu belum ada hasilnya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang benar-benar itu fokusnya ke finansial, fokusnya ke kerjaan dia, finansial yang nanya apalagi duit, ya, keuangan, ya, ekonomi, oke? Nah, itu juga yang membuat dia merasa bahwa pergerakan aku itu nggak bisa banyak untuk yang namanya ngadepin sekarang, ngadepin masa depan. Orang situasi aku aja kayak gini, itu ya teman-teman. Selain itu, dia itu kayak masih punya banyak sekali impian, masih punya banyak sekali harapan. Dia pemimpi yang sangat besar, yang apa? Karena terlalu banyak yang diinginkan, sehingga kan harus banyak yang dicapai juga kan. Nah, itu juga yang mungkin tidak berimbang antara apa yang bisa dia raih dengan apa yang bisa terwujud, teman-teman. Di sini juga ada yang terbawa kepada energi mencari kepuasan secara percintaan, ya. Jadi seperti mulai memilih si A, B, C, D, E, F, G sampai Z, gitu ya. Di sini seperti mencari mungkin petualangan cinta, mencari kepuasan emosional cinta di sana, ya. Jadi mulai apa ya? Ada yang akhirnya petualangan cinta, ada yang dalam tanda kutip jadinya player, gitu ya teman-teman, dan mulai membanding-bandingkan mungkin apakah aku sama si A, apa sama si D, gitu ya teman-teman. Dan di sini ada memang energi dari sex appeal yang kuat, sehingga ini yang malah dia pakai untuk mencari kepuasan mungkin secara cinta, emosi, atau secara seksualitas. Itu juga bisa teman-teman di sini, ya. Itu yang kenapa dia itu mungkin banget bersembunyi dari kamu, ya, karena mungkin banget masih merasa mau eksplorasi pilihan lain, ya teman-teman di sini, sehingga juga membawa banyak luka, banyak kecewa ke kamu. Yang kamu rasakan di sini luka, kecewa, sakit hati, bersedih, gitu ya. Nah, tapi kenapa sekarang semesta menyadarkan dia? Teman-teman, semesta itu banyak memberikan dia petunjuk melalui pesan-pesan yang masuk ke dalam pikirannya dia, ya. Jadi seperti dituntun dengan banyak pertanda, dengan banyak perasaan, tapi lebih ke arah masuk ke dalam pikiran dia sih. Karena orang ini kan banyak pakai pikiran dia juga. Jadi masuk ke dalam pikirannya dia, ya. Nah, itu masuk apa? Kenapa? Karena masuk melalui banyak cara, melalui apa yang bisa dia lihat sendiri kenyataannya seperti apa, ya. Mungkin sekali teman-teman, dia itu teringat segala memori soal kamu. Siapa sih yang selama ini mungkin ya bisa dia lihat sendiri yang menjadi seseorang yang paling bertahan, paling kuat, paling baik untuk dia, paling bijak untuk dia. Jadi diingatkan kembali sama semesta untuk teringat memori soal kamu. Dan semakin intens juga memori itu bermain di sana, koneksi itu bermain di sana, teman-teman, ya. Dan di sini juga diingatkan tentang bagaimana sebuah perasaan merasa bersalah karena sudah melukai atau mengecewakan kamu, gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh seperti semesta memberikan dia banyak perasaan yang kayak dia itu diingatkan untuk
selama ini yang bisa kuat siapa, yang bisa tahan siapa, yang paling lembut siapa. Jadi diingatkan dia untuk dia menyadari, kayak tersadar betapa dia selama ini ego, ya teman-teman, gitu loh. Karena selama ini mungkin dia pernah meminta seseorang yang paling dia inginkan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Dan ternyata itu sudah dipenuhi, teman-teman, yaitu dengan bertemu dengan kamu. Tapi nyatanya dia tidak menghargai keinginan dia sendiri, harapan dia sendiri itu, ya. Gitu loh. Dan akhirnya mungkin saja dia mengalami juga begitu banyak hal itu terjadi, banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya dia itu memang ya cepat dekat sama ini, cepat dekat sama yang itu, ada cinta ini capek sama cinta itu, gitu ya. Tapi akhirnya tidak ada yang dia tegasin kemana-mana, gitu ya. Dan akhirnya mungkin sekali ada energi dia pun ditekan oleh berbagai pihak, gitu loh ya, oleh yang lain juga, bahwa dia harus mengambil suatu ketegasan, mau sama yang siapa. Jadi dia itu akhirnya dihadapkan sama semesta terhadap situasi-situasi, dia harus bertindak tegas. Entah mungkin kalau dalam relationship pilih-pilih tadi juga yang lain juga udah mulai minta kejelasan mau gimana, gitu ya, kalau dia ada yang ketiga atau keempat atau kelima, gitu ya, atau ada TTM. Atau dalam pekerjaan dia pun dia harus ditekan, harus bisa tegas, gitu loh ya, dia harus bisa sebagai seorang gentleman. Jadi itu mengingatkan dia kembali sebagai energi di mana mungkin sekali dia itu kurang adanya ketegasan, gitu ya teman-teman. Dan di sini juga dia telah lama mengabaikan firasat batin dia sendiri. Sebenarnya banyak firasat batinnya itu yang terdorong untuk kembali terkoneksi sama kamu, yang selama ini sudah dia abaikan. Dan sehingga dia pun mulai ngerasa gak aman atau oleng, ya. Perasaan ketika dia gak aman dan oleng ini yang akhirnya membuat dia tersadar bahwa yang paling bisa setia sama dia, yang paling bisa stabil sama dia, yang paling bisa bertahan untuk dia itu siapa? Yang punya energi paling berintegritas dan paling berdedikasi, ya teman-teman. Dan semakin jelas, semakin hari secara pemikiran, secara kesadaran batin, dia semakin tahu, gitu loh ya, yang sebenar-benarnya menjadi seseorang yang paling jelas berdedikasi untuk dia, paling bisa stabil untuk dia itu siapa, ya. Dan ternyata dia itu menyadari dia punya perasaan sayang sama kamu. Dan dia tuh ini tuh kayak player yang tadinya tuh nggak nyangka kalau dia beneran bisa baper sama kamu, ya. Dan sekarang dia kayak punya energi, ternyata beneran baper, ternyata beneran sayang, ya. Dan kamu sebenarnya adalah seseorang yang secara memori itu menjadi yang terbaik, ya. Termasuk secara seksualitas, secara sentuhan fisik pun kamu menjadi yang terbaik di antara semua, gitu ya. Ini channel 18+, oke. Lalu dia tersadar juga, ya, kalau dia itu udah punya energi banyak sekali melakukan kesalahan, ya, entah perbuatan, entah perilaku ke kamu, teman-teman, ya. Dan di sini orang ini siap tergetarkan, tersadarkan untuk siap untuk minta maaf, gitu ya. Disiap untuk minta maaf karena semakin jelas ke sini, gitu ya, bahwa hidupnya dia itu nggak seimbang. Kalau dia mau seimbang, ini saatnya dia harus bisa minta maaf, ya. Dan dia ketika semenjak perpisahan kalian, gitu ya, dia itu ternyata perasaannya itu sama kamu tidak pernah berubah. Ternyata masih punya perasaan yang sama. Dia pikir nanti aku bisa lupa, nanti aku bisa cari yang lain. Oh, ternyata tidak, teman-teman. Oke. Tapi di satu sisi dia juga mulai mempertanyakan, kalau dia kembali, apakah kamu memang masih peduli sama dia? Apakah kamu masih mau terima dia? Di sini kayak ada energi dia nggak yakin, gitu ya, kalau kamu bisa menerima dia kembali. Tuh. Dan selain dari itu, semesta juga memberikan dia banyak pertanda melalui mimpi. I have dreams of you that make me miss you. Dan dalam mimpi itu dia bertemu dengan kamu dan bermimpi soal kamu. Itulah yang membuat dia jadinya keingetan soal kamu dan kangen sama kamu, ya. Dan di sini dia ada energi berusaha untuk mempersiapkan dirinya. Kalaupun dia mau datang ke kamu, dia sudah lebih siap. Karena di sini memang ada energi yang tadi Saudara bilang, nggak yakin, gitu ya. Dan dia mau minta maaf karena selama ini mungkin tidak benar-benar bisa membuat hubungan kalian tetap kuat dan sama-sama.
Tapi sekarang dia tersadar kalau kamu sama aku itu memang harusnya kita itu bersama-sama, harusnya kita tidak terpisahkan, ya. Jadi energi kesadaran pingin sama-sama sama kamu. Yang akan mungkin dia lakukan ke depannya terhadap hubungan ini, ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini ingin membuat cinta kalian bersemi kembali, romansa ada lagi, mau coba lagi sama kamu, teman-teman di sini, ya. Dimana ini dia itu pingin menjadi lebih bijaksana dalam menjalankan cinta dengan kamu, ya, karena memang di sini banyak energi dari kesadaran dan energi dari keseimbangan yang dia butuhkan ketika ada dengan kamu, ya. Jadi orang ini akan datang walaupun memang masih ada sisi dia terkadang bisa naif, terkadang dia itu masih kekanak-kanakan, memang masih berproses juga untuk menjadi dewasa, ya. Yang akan mungkin terjadi ke depannya, dia ingin lebih bisa menghargai cinta kamu, dia ingin lebih bisa menghargai bagaimana relationship ini jalan. Jadi ada energi kayak pingin ada usaha perbaikan gitu ya teman-teman. Nah, dan dia memang kepingin banget untuk bisa di guidance, dibantu gitu ya, diomong sama kamu untuk bisa jadi lebih baik. Nasihat untuk kamu apa dalam situasi ini? Nasehatnya apa? Nasehatnya adalah teman-teman, pertimbangannya adalah apa rencananya ke depannya, ya. Karena ini memang relationship. Kalau memang kamu mau lanjutkan, ini memang ada sesuatu soal bagaimana ke depannya, ya. Jadi mulailah kalau dia datang bicara tentang masalah ke depannya. Jadi nggak cuman asal balikan aja, tapi mulai bimbing dia untuk arahin ke depan itu relationship kita mau seperti apa, planningnya seperti apa, dan perlu dikomunikasikan dengan jelas keinginan hati seperti apa. Jadi nggak cuman kayak oke, balik lagi, jalan lagi, tapi belum jelas gitu ya arahnya kemana teman-teman. Memang di dalam hubungan ini, apapun jenis kelamin kamu, pada akhirnya kamu yang akan menjadi lebih maskulin, lebih banyak analisa, lebih banyak pakai logika, lebih jadi gentleman, lebih ya namanya juga maskulin ya. Jadi otomatis kamu tuh kayak dituntut menjadi seseorang yang lebih tegas dalam hubungan ini. Jadi dia lebih kepada kamu yang ngayomin dia, kamu yang ngomong dia dibanding sebaliknya. Oke, kita akan coba lihat di sini di astrologinya. Di sini ada waktu dan ada zodiak. Kapan sih sekiranya mungkin dia datang ke kamu, atau sekiranya pergerakan dia ke kamu kapan, ya? Kita lihat dulu. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi atau tanggal 2. Aries 1 minggu lagi, tanggal 1 atau 1 bulan lagi. Ingat ya, Aries gak harus 1 bulan, bisa aja Aries tapi 2 minggu gitu ya, karena waktunya juga bisa ketuker-tuker. Sagittarius tanggal 9 minggu lagi atau 9 bulan lagi atau bulan ke-9, itu juga bisa. Aquarius 11 bulan lagi, 11 minggu lagi, bulan ke-11 atau tanggal 11. Gemini 3 minggu lagi, 3 bulan lagi atau tanggal 3 atau bulan ketiga. Scorpio 8 minggu lagi, 8 bulan lagi atau tanggal 8. Dan yang terakhir Leo, ya, 5 bulan lagi, tanggal 5, 5 minggu lagi atau bulan ke-5. Oke, dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita mau coba ke alfabet yang bisa terungkap di sini. Untuk teman-teman yang kepingin dibacakan video seperti ini, eksklusif tapi energinya hanya untuk kamu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, atau kalau mau pembacaan online biasa juga bisa. Ya, tapi kalau video eksklusif ya, kamu bisa nonton berulang-ulang kali terus videonya. Oke? Nah, kita mau lihat dulu. Kalau mau beli kartu, beli alat pembacaan dan sebagainya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Kita lihat. Oke. NUBI OAHWDLLF PVMAYN 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa mencet ke channel pertama Sora juga di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.